Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Ini semua atas nikmat Allah, rahmat Allah, iradah Allah. Tanpa kekuatan Allah, saya dan para jamaah tidak bisa hadir di tempat ini. Ini ada tangan-tangan Allah yang menggerakkan kita. Ada hidayah Allah yang menggerakkan kita dari rumah sampai ke tempat ini. Berarti panjenengan semua dalam rangka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, tidak terasa perjalanan ibadah puasa kita sudah hari yang ke-27. Betul nih? Berarti ini sudah penghujung. Dan kalau sudah penghujung ini, insya Allah panjenengan semuanya selalu berdoa kepada Allah. Seperti Ramadan tahun yang kemarin. Ketika di penghujung, panjenengan doa kepada Allah minta supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Nggih, betul ya? Dalam kondisi sehat walafiat. Doa-doa sekian banyak yang panjenengan ucapkan kepada Allah itu, Allah menjawabnya. Allah menjawabnya, mengijabainya, sehingga kula panjenengan pada hari ini masih hidup dan kondisi sehat walafiat. Ini berarti doa-doa yang penghujung Ramadan kemarin dijawab oleh Allah, sehingga sampai detik ini panjenengan menggunakan umur ini, menggunakan kesehatan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada penghujung ini juga jangan lupa tetap berdoa supaya kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Termasuk keluarga kita, saudara kita, jamaah masjid kita ini. Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering disaksikan, sering dipertontonkan dengan ucapan-ucapan yang membingungkan kita sebagai seorang muslim. Baik ucapan maupun perbuatan membingungkan umat Islam. Yang ini oleh para ulama-ulama masa lalu, para ahli-ahli Al-Quran maupun hadis tidak pernah terucap seperti itu. Nah, sehingga pada akhir-akhir ini sering membingungkan orang. Di antaranya misalnya Quran sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman. Di antaranya lagi bahwa akhirat itu tidak ada.
dan lain sebagainya. Sehingga kita itu bingung kok sekarang ini kok aneh-aneh ya ucapan-ucapannya itu. Lah kalau akhirat tidak ada, surga tidak ada, neraka tidak ada, kiamat tidak ada, itu sudah merusak rukun iman. Berbahaya itu. Termasuk iman kepada kitab Allah. Termasuk iman kepada hari kiamat. Termasuk beriman kepada hari akhirat. Wa bil akhiratihum yuqinun. Jelas ayatnya. Nah, jadi kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada akhirat, tidak semua kasus-kasus hukum di bumi ini terselesaikan dengan adil dan bijaksana. Tidak semua orang yang kena kasus hukum itu lolos dari jeratan hukum. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan. Nah nanti kalau nggak ada pengadilan akhirat, berarti nanti orang yang baik sama orang yang tidak baik kan sama nanti di akhirat. Saya baca buku-buku itu, baik yang Aristoteles menyatakan bahwa akhirat itu ada, bayangkan. Seorang bukan muslim menyatakan akhirat itu ada. Kenapa? Karena pakai logika tadi. Kalau akhirat tidak ada, surga tidak ada, neraka tidak ada, orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik berarti sama dong nanti. Ini orang tidak Islam saja ngomong begitu. Ya. Coba Bapak Ibu para jamaah panjenengan lihat, kan tidak semua kasus hukum itu bisa terselesaikan dengan adil. Banyak orang yang misalkan mencuri, apa semua orang tahu dia pencuri? Kan nggak ada yang tahu itu. Yang tahu kan cuma Allah. Dan kemudian Allah tidak membedakan sama orang yang ahli sholat, yang tidak mencuri dengan yang tidak sholat dengan mencuri. Loh kok sama hukumannya? Kan tidak adil Allah. Betul? Betul Pak ya? Berarti Allah tidak adil dong, wong sama kok. Percuma saya sholat, percuma saya puasa dan seterusnya. Wong buktinya di akhirat juga sama. Nah ini. Jadi kalau kita itu disuguhkan dengan ucapan, dengan lisan harus hati-hati panjenengan untuk menelaah. Hati-hati. Sekarang kan aneh-aneh ya. Saya nggak tahu motivasinya apa, dorongannya apa, nawaitunya apa, kok aneh-aneh yang dulu tidak pernah dengar oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Nah ini. Kalau kita kembali kepada Quran, surat Al-Baqarah yang sering dibaca oleh imam ketika Ramadan itu kan jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aku turunkan Quran itu di bulan Ramadan itu sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk manusia. Petunjuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk membedakan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang pahala, mana yang dosa dan seterusnya. Begitu. Yang hak itu yang mana? Ini. Yang batil itu yang mana? Jelas. Enggak ada yang tidak jelas. Semuanya jelas. Oh, ini haram, oh, ini halal. Ini makruh. Jelas semuanya. Ini dosa, ini pahala. Jelas. Jelas. Nah sehingga kalau sudah hak dan batil, kita tidak boleh, nyuwun sewu, tidak boleh ada kalimat aku netral saja. Enten toh sing ngaten, aku tak netral ae. Orang yang netral itu berarti cari aman. Wong jelas kok hak itu yang mana, batil yang mana. Loh kenapa Anda bilang saya netral saja? Wong hak itu jelas, batil itu jelas. Paham Pak ya? Ibu paham nggih? Jadi orang bicara soal netral berarti dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil.
Mana yang haram, mana yang halal. Kita nggak boleh mengatakan saya netral saja. Loh, nggak boleh, harus jelas. Kalau Anda tidak berstatus yang jelas, berarti Anda tidak berani menyatakan, oh ini hak, oh ini batil. Jadi kalau salah, ya kita luruskan. Mas, Mbak, Pak Le, Pak D, itu salah. Yang benar itu ini loh. Persoalan kemudian dia tidak mau mengikuti, ya sudah. Karena tujuan kita adalah fadzakir anta mudzakir. Tugas kita hanya menyampaikan. Nurut alhamdulillah, tidak nurut ya sudah. Kan gitu aja. Nabi Muhammad juga begitu, Nabi lain juga begitu. Dinasehati mau, diarahkan mau, ya alhamdulillah enggak, ya sudah. Itu urusannya Gusti Allah, hidayah di tangan Allah. Nah, jadi Quran itu atau as-sunnah itu sudah jelas. Tinggal manusia yang ada keterbatasan akal ini untuk mentadaburi Quran itu tidak nyampe, Pak. Apa maksudnya Quran itu tidak nyampe alam pikiran manusia? Saking luasnya Quran. Bukan berarti Quran dipaksakan masuk pada alam pikiran manusia yang sangat terbatas itu. Oke. Jadi jangan sampai Quran itu dipaksakan sesuai dengan alam pikirannya mereka. Enggak nutut. Oh, manusia itu terbatas. Enggak ada yang sempurna. Nah, ini berbahaya kalau sudah alam pikiran memaksakan Quran mengikuti hawa nafsunya, mengikuti alam pikirannya. Kacau nanti itu. Kacau. Yang hak tidak jelas, yang batil tidak jelas akhirnya nanti. Para jamaah, jenengan sudah sering doa nggih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jenengan sering doa itu. Doa yang sangat pendek ternyata apa? Luar biasa maknanya, kandungannya. Raditu billahi robba, saya ridho, saya ikhlas bahwa Allah sebagai Tuhanku, titik. Berarti selain Allah bukan Tuhan. Nyuwun sewu. Jangan sampai mentuhankan masker ya. Nyuwun sewu ya. Kadang-kadang masker mesti gak kena. Mesti gak kena ini. Jangan. Ini kan usaha saja loh. Usaha saja. Sehingga saya memaknakan ada yang namanya aspek medis, ada aspek teologis. Medisnya kita ikuti. Menurut pakar, ya sudah kita ikuti. Memang dia yang ahlinya. Teologisnya bagaimana? Jangan mentuhankan ini. Jangan mentuhankan kalau cuci tangan kemudian tidak kena. Tidak. Kita itu upaya saja, usaha saja. Semua kembali kepada Allah. Kalau sudah kena, sudah usaha ya sudah takdir Allah. Itu aja, kembalikan begitu. Karena sudah raditu billahi robba. Segala apa yang terjadi dalam muka bumi ini atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Sudah kita ikuti aja. Ini Allah yang membuat skenario, ya sudah kita ikuti. Kita hidup juga karena Allah. Kita juga gak pernah hidup, gak pernah kan minta hidup kita itu, gak pernah. Allah menghidupkan. Kita juga gak pernah mendoakan, ya Allah matikan saya, kan gak pernah toh. Gak pernah kan, ibu-ibu masa pernah, ya Allah matikan saya, kan gak ada itu. Kan gak boleh, berdoa minta mati malah gak boleh dalam Islam itu. Sakitnya kayak apapun parahnya, tidak boleh minta mati. Hidup ikut aturan Allah. Karena apa? Raditu billahi robba. Yang kedua apa? Wabil islami dina. Dan aku reda, aku ikhlas bahwa Islam sebagai agamaku. Loh, sudah. Jadi segala aturan dalam Islam, ya sudah kita ikuti. Ada Quran di situ, ada as-sunnah di situ, kita ikuti. Sering petunjuk yang ada itu. Dan
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Fattakullah mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan segala kemampuan. Karena masing-masing orang mampunya beda-beda. Panjenengan yang nyuwun sewu, yang sudah purna, sudah pensiun kan banyak waktu ya. Untuk datang ke masjid, untuk iktikaf. Mereka yang bekerja kan tidak bisa. Apa terus kemudian kita yang terbaik? Belum tentu. Karena sang suami mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anaknya, sampai beliau nggak bisa iktikaf karena kerjanya shift malam misalnya. Terus bagaimana mereka yang kerja shift malam itu nggak bisa iktikaf itu? Bagaimana dia nggak dapat Lailatul Qadar? Kita memahaminya, jangan melihat diri kita bisa iktikaf, wah aku sing banyak pahalanya nanti yang mereka tidak. Jangan. Mereka juga banting tulang untuk keluarganya, tidak menerlantarkan keluarganya. Insya Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha bijak, Al-Hakim. Orang-orang yang kerja di pasar itu. Bagaimana mereka? Karena harus menyiapkan jualan dan seterusnya. Jadi fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa dirimu sok suci lah itulah ya. Jadi yang jenengan sudah ahli sholat, ahli jamaah, jangan merasa sok suci. Tidak boleh dalam Islam itu. Nah jadi bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Yang penting nawaitunya. Yang ketiga apa? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku ridho dan aku ikhlas bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Berarti apa? Segala ucapan Nabi yang mendapatkan wahyu kita ikuti, baik perbuatannya, perkataannya maupun takrirnya, diamnya Nabi kita contoh. Ya tentu kali lagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Panjenengan yang sudah sepuh mungkin nggak bisa duduk dengan sempurna sholatnya, bisa pakai kursi, ya kan? Kemampuannya masing-masing. Sampai ada orang yang ingin jamaah tapi tidak kuat kakinya, sampai dia harus duduk di masjid pakai kursi. Itu kan sesuai dengan kemampuan, saking kepinginnya. Bahkan ada orang yang sakit stroke, tanya ke saya, Pak, apakah saya boleh ke masjid? Saya merindukan masjid, Pak. Kalau kondisi seperti ini kan tidak boleh ya. Kondisi sakit kan ke masjid kan tidak boleh ya. Ya nanti kalau sudah kondisi normal saja Bapak bisa ke masjid lagi. Sambil nangis beliaunya. Karena merindukan. Berarti hatinya sudah mu'allakun fil masajid. Merindukan masjid. Memang ada seperti itu. Orang merindukan masjid. Ada. Sampai menangis beliaunya. Nah, orang seperti ini kan berarti dapat hidayah kan. Jadi mohon maaf Bapak karena kondisi masjid seperti ini ya Bapak di rumah nawaitunya Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Pahalanya insya Allah nanti sama yang jenengan ke masjid itu karena yang penting nawaitunya. Nah berarti kalau sudah tadi lengkap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, berarti konsekuensi hidup kita ya nurut apa cari Gusti Allah, nurut apa cari Nabi Muhammad. Itu. Para jamaah, Nabi Musa itu melihat umatnya, segala kebijakannya Allah selalu disalahkan oleh umatnya. Selalu dikritisi oleh umatnya. Selalu dievaluasi oleh umatnya. Perintah-perintah Allah itu selalu dipatahkan oleh umatnya. Akhirnya Nabi Musa itu, apa bahasa Jawanya itu? Pegel. Artinya itu pegel ya. Dilok umat itu angel, napa Pak? Angel tuturane, angel kandhanane. Itu pegel. Akhirnya apa? Nabi Musa memutuskan untuk berdoa kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah. Kira-kira bahasa kita seperti bahasa kita. Ya Allah,
Saya ini kekasihmu ya Allah. Saya ini Rasulmu ya Allah. Semua perintahmu ya Allah selalu dipatahkan oleh umatku. Selalu dikritisi oleh umatku. Selalu dievaluasi oleh umatku. Ya Allah, umatku ini supaya tidak mengkritisi perintahmu ya Allah. Kasih hukuman lisannya itu. Supaya tidak terucap bahasa-bahasa seperti itu. Apa jawabnya Allah? Qalu hada ya Musa. Lam asto fihi li nafsi fa kaifa asna'a bika. Wahai Musa, saya yang ngasih rezeki mereka, saya ngasih sehat mereka, saya ngasih hidup mereka. Itu saja saya enggak direken kok. Itu bahasanya Allah begitu. Saya ini Tuhan yang ngasih segala macam kepada mereka, itu saja dibantah kok. Apalagi kamu Musa, seorang rasul biasa, wis malah dibantah. Saya ini Tuhan aja dibantah kok. Untuk menghibur hatinya Nabi Musa. Oh iya ya, Allah saja dibantah, apalagi saya. Begitu ya. Kalau bahasa kita, Quran ini sudah dari Allah, jangan dibantah lagi. Kita sebagai orang Islam menyatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Dan kami akan berupaya. Segala kemampuan saya ya Allah. Sami'na wa ata'na. Sikap orang beriman itu begitu. Ternyata Nabi Musa yang ngeluh juga kepada Allah kan. Tapi Allah menghibur dengan sangat bijak. Jangan kamu Musa, saya ini Tuhan loh, yang ngasih sembarang yang dibantah kok. Apalagi kamu. Hadirin, saya ambilkan contoh saja ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-67 ya. Ketika Allah menyatakan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Jadi kata Allah, wahai Musa, sampaikan pada umatmu, yaitu sembelihlah sapi betina. Nabi Musa tahu, wah ini kalau perintah ini saya sampaikan pada umatku, mesti protes ini. Kenapa? Karena itu disembah oleh orang Yahudi. Tapi kan ini karena perintah Allah disampaikan kepada umatnya, wahai umatku, saya dapat perintah dari Tuhanku, yaitu saya disuruh menyembelih sapi betina. Apa jawabannya orang umatnya Nabi Musa itu? Hei Musa, Tuhanmu telah menghina aku. Qalu atattakhiduna huzwa. Tuhanmu telah menghina Tuhanku. Tuhanmu telah melecehkan Tuhanku. Bagaimana ini saya sembah kok disuruh nyembelih? Ya coba Pak. Yang ngomong Gusti Allah Pak, tapi dibantah oleh umatnya Nabi Musa. Gimana Tuhanmu itu? Nah, karena perintah Allah, ya walaupun agak sedikit gerundel ya. Kemudian begini, ayat berikutnya. Wahai Musa, sampaikan pada Tuhanmu. Seperti apa sapi betina itu? Nah, tanya ini. Jadi walaupun ngeyel, tapi mesti tanya. Wahai Musa, saya belum jelas. Sapi betina kayak apa yang mau disembelih itu? Apa jawab Allah? La faridun wala bikrun. Kemudian Allah jawab, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu bahwa yang disembelih itu adalah sapi betina yang tidak tua, yang tidak muda. Sudah jelas kan? Apa jawab Musa? Umatku, Tuhanku bilang yang disembelih itu yang seperti ini. Apa jawabannya?
Wahai Musa, saya belum puas. Coba, cek ngeyel lagi kan. Saya belum puas. Coba kamu bilang sama Tuhanmu lagi, ma launuha, apa warnanya? Coba, tanya lagi, apa warnanya? Akhirnya Nabi Musa doa lagi, ya Allah, umatku ini ngeyel lagi ya Allah. Itu bahasanya Nabi Musa seperti itulah kira-kira ya. Tanya lagi, padahal tadi sudah saya jawab seperti masih tanya lagi. Tanya apa? Ma launuha, apa warnanya? Kata Allah adalah dijawab, innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nadirin. Hai Musa, jawablah pada umatmu, yaitu sapi betina yang warnanya kuning tua yang dipandang sejuk oleh mata. Nah, orang Yahudi ini seneng dengan warna itu. Apa yang dicintai, apa yang disukai, dijawab oleh Allah tambahan. Warna sapi yang kuning tua. Tambah jengkel dia. Ini itu Tuhannya Musa ini. Ini kan warna yang kita cintai ini. Sudah suruh nyembelih. Enggak boleh yang tua, enggak boleh yang muda. Tengah-tengahnya. Lalu ditambah lagi warnanya yang kesukaan kita. Jadi dijawab sama Nabi Musa. Sudah jelas. Tanya lagi. Coba. Ya, Raja ngeyel kan begini dia. Tanya lagi. Apa kata mereka? Qalu ulana rabbaka yubayyilana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah lamutadun. Musa, ngomong lagi dong sama Tuhanmu. Saya kok belum jelas loh, coba. Masih ngeyel, saya belum jelas. Coba tanyalah kepada Tuhanmu itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti saya dapat hidayah. Lu kan seneng kan bahasa itu. Tapi Musa seneng. Wah, berarti ini ada optimis, berarti dia akan dapat hidayah dari Tuhanku. Akhirnya ngomong lagi sama Allah ini, Nabi Musa. Ngomong lagi. Apa kata Nabi Musa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Ya Allah, umatku tanya lagi. Sudah ini dijawab, tanya lagi. Karena apa dia ingin tanya lagi? Belum jelas. Nanti kalau jelas dia dapat hidayahmu ya Allah. Akan nuruti perintahmu ya Allah. Kira-kira begitu bahasanya. Akan nuruti perintahmu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah. Wahai Musa, jawablah kepada mereka. Apa jawabannya? Yaitu sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak. Nek cara Jawa ini apa membajak nih? Berucul nggih. Berucul nek. Nek basa Jombang ini ku berucul. Kira nek basa Lamongan ini napa? Sapi ya. Sekarang sudah enggak ada lagi pakai mesin semua nggih. Dulu kan pakai sapi itu, Pak, beruculnya itu. Ya. Itu kata Allah. Wahai Musa, jawablah yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah dan tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Yang ketiga apa? Yang sehat. Yang keempat apa? Yang tidak itu? Yang tidak cacat. Harus sehat. Wah, ini maunya Yahudi, bangsa Israel itu adalah arpe gitu ya, arpe. Sing mau disembelih itu yang cacat, yang tidak sehat. Maunya begitu maunya. Allah menjawab, ngerti, wong Allah kok dilawan. Gitu. Wong Allah kok dilawan. Sudah ngerti maksudnya itu bahwa ingin menghindari maunya. Allah lebih tahu. Akhirnya dijawab sama Allah, yang disembelih itu harus yang sehat, tidak pernah dipakai untuk membajak, tidak pernah untuk mengairi tanaman, tidak ada yang cacat. Terjawablah sudah. Lengkap oleh Allah. Nah, setelah dijawab begitu, alhamdulillah dilaksanakan nyembelihnya. Tapi hampir enggak jadi nyembelihnya. Kata Allah di situ. La syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haq fadabahuha maka tu yaf'al. Hampir aja enggak jadi itu. Hampir enggak jadi. Coba. Jadi manusia itu memang sejak dulu raja ngeyel.
Jadi kalau sekarang aneh-aneh, ya begitu itu sudah manusia itu. Kita sering mengecam bangsa Israel, tapi kadang-kadang kita sendiri nggak sadar, koyok bangsa Israel. Lapo sih Gusti Allah ngongkon poso iki lapo sing golek soro-soro dibuji wong Arab dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan panjenengan semuanya, nggih. Bahwa manusia sejak dulu, sejak bangsa Nabi Musa, ya, sampai sekarang, ya begitu itu modelnya. Sing wis api-api diure-ure. Nggih kan? Yang sudah lurus, hak diure-ure. Itulah manusia. Itulah manusia. Makanya ayo kita hati-hati. Hati-hati berucap. Segala hal yang bisa merusak iman nanti nggih. Merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Tentu kami berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kira itu dapat kami sampaikan para jemaah. Untuk itu tambah hilang mangke. Karena malah late qadar wis tikap seliut-seliut mangke. Mari sahur bareng ya, seliwut-seliwut. Semoga dengan kajian singkat bisa menambah wawasan panjenengan semuanya. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh solihah, dan semoga rezeki kita rezeki yang barokah, dan kita bisa mati dalam bihusnil khotimah. Amin. Matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.